Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan menghadapi Sassuolo pada pekan ke-26 Serie A Senin dini hari nanti. Pertandingan di Stadio Giuseppe Meazza ini dijadwalkan kick-off pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Lupakan sejenak kekalahan dari Liverpool, lalu fokus kembali ke persaingan dengan AC Milan dan Napoli di papan atas Serie A. Itulah yang perlu dilakukan Inter sekarang. Tengah pekan kemarin Inter kalah 0-2 saat menjamu Liverpool di babak 16 besar Liga Champions leg pertama. Dalam laga tersebut pasukan Simone Inzaghi sejatinya tak bermain buruk, tapi pada akhirnya harus tunduk setelah kebobolan di menit ke-75 dan 83. Di Serie A pekan lalu Inter bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Napoli. Mereka pun kini memiliki 54 poin di posisi kedua. Meladeni Sassuolo setelah menelan kekalahan pahit melawan Liverpool, Inter tentunya bertekad bangkit dan meraih kemenangan. Terlebih lagi lawannya ini selalu gagal menang dalam 4 laga terakhir mereka di Serie A. Inter berpeluang kembali ke puncak bila mampu menundukkan tim Nero Verde tersebut karena rival utama mereka gagal menang di kandang Salernitana dini hari tadi. Namun Inter tetap harus waspada, sebab Fratesi dan kawan-kawan kerap merepotkan mereka. Seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia, Simone Inzaghi melakukan beberapa perubahan saat melawan Sassuolo. Untuk lini serang, Inzaghi menduetkan Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez. Edin Dzeko akan diistirahatkan. Penyerang baru Felipe Caicedo diyakini akan menjalani debutnya pada laga ini. Sementara pada posisi lain, Federico Di Marco masih akan menggantikan Alessandro Bastoni yang bandingnya ditolak baru-baru ini. Marcelo Brozovic yang mengalami akumulasi kartu akan digantikan oleh Roberto Gagliardini dengan Nicolo Barella sebagai pendampingnya. Di sisi sayap, Ivan Perisic dan Denzel Dumfries akan dipercaya memulai dari awal. Seperti yang dilaporkan Corriere della Sera, Inter akan mengumumkan pembaruan kontrak Marcelo Brozovic minggu depan setelah baru-baru ini ia mengumumkan perpanjangan Direktur Utama BP Marotta, Piero Ausilio dan Dario Bacin. Pembicaraan dengan pemain Kroasia dan perwakilannya telah berlangsung secara intens selama 3 bulan terakhir. Dan pengumuman resmi perpanjangan kontraknya bisa dilakukan paling lambat minggu depan. Inter ingin terus mengamankan bagian-bagian penting dari proyek mereka untuk masa depan. Selain Brozovic, Inter juga dipercaya akan memberikan kontrak baru untuk pelatih Simone Inzaghi. Manajemen sangat senang dengan pekerjaan yang telah dilakukan Inzaghi sejak bergabung dari Lazio musim panas lalu dan ingin menghadiahinya dengan kontrak baru dan mengamankan masa depannya. Kontrak sang pelatih sendiri baru akan habis pada 2023 nanti. Namun klub ingin membuat proyek jangka panjang dengan pelatih asal Italia tersebut. Laga melawan Sassuolo menjadi ajang untuk melihat penampilan duo Italia Gianluca Scamacca dan Davide Fratesi yang merupakan incaran utama klub untuk musim depan. Seperti yang dilaporkan Tuttosport, Inter akan menggunakan formula pinjaman berbayar untuk merekrut Gianluca Scamacca yang mencakup kewajiban untuk mengontraknya secara permanen. Nero Verde menilai pemain berusia 22 tahun itu sekitar 40 juta, meskipun angka ini bisa meningkat jika penampilannya selama sisa musim ini meningkat lebih jauh, yang merupakan bagian dari alasan mengapa Inter ingin mengamankan kesepakatan untuknya lebih awal.
Sementara untuk Davide Fratesi, Inter dilaporkan akan memasukkan nama Andrea Pinamonti sebagai bagian dari tawaran untuk mengontrak gelandang Sassuolo tersebut. Sebelumnya Inter lebih dulu memasukkan bek muda Lorenzo Pirola sebagai bagian dari kesepakatan untuk merekrut Fratesi. Namun pihak Sassuolo diyakini lebih menyukai Pinamonti yang penampilannya sejauh ini juga sangat mengesankan. Pinamonti diproyeksikan akan mengisi tempat Scamacca yang kemungkinan besar akan berseragam nerazzurri musim depan. CEO Inter BP Marotta terus menjadikan penyerang Juventus Paulo Dybala sebagai target transfer utama untuk musim panas. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, bahwa eksekutif nerazzurri terus memantau situasi pemain Argentina itu yang pembicaraan kontraknya masih buntu dengan pihak Bianconeri. Prioritas eksekutif nerazzurri untuk jendela transfer mendatang adalah mendatangkan pemain muda potensial dan fokus pada pemain Italia pada khususnya. Namun kemungkinan merekrut Dybala secara gratis tidak bisa dilewatkan begitu saja oleh Marotta, dan dia terus berharap bisa menemukan cara untuk membuat transfer itu terwujud untuk musim depan. Legenda Inter Sandro Mazzola menganggap Inter tidak perlu panik dengan papan klasmen. Nerazzurri hanya perlu fokus kepada permainan dan menang. Dalam sebuah wawancara bersama TMW, legenda Inter Milan Sandro Mazzola bicara banyak hal terkait Inter, mulai dari performa di Liga Champions hingga persaingan meraih gelar Scudetto dengan AC Milan dan Napoli. Menurutnya Inter tidak perlu panik karena puncak klasmen direbut AC Milan. Menurutnya Inter masih jadi kandidat terkuat peraih Scudetto. Sekarang anak asuh Simone Inzaghi hanya perlu fokus kepada permainan dan berusaha untuk terus menang. Inter tidak perlu terburu-buru. Inter harus tetap tenang dan kemudian bertarung. Setelah itu Anda bisa melihat bagaimana itu berakhir. Saat ini Inter tidak punya lawan, mereka terlalu kuat, ujar Mazzola. Mantan penyerang Inter Antonio Cassano merasa bahwa duet Edin Dzeko dan Lautaro Martinez jadi masalah terbesar bagi nerazzurri di laga Liga Champions melawan Liverpool. Saat berbicara di saluran Twitch milik Christian Ferry, Cassano menyoroti performa buruk kedua striker tersebut di ujung tombak pasukan Simone Inzaghi. Cassano menuding mereka sebagai biangkerok kekalahan Inter karena tidak mampu memanfaatkan peluang untuk mencetak gol di saat tim bermain dengan sangat bagus. Cassano juga memberikan pandangan bahwa Alexis Sanchez seharusnya lebih sering diberi kesempatan bermain karena ia dapat lebih diandalkan di lini serang. Selamat untuk Inter karena mereka memainkan pertandingan yang sangat bagus. Sebuah permainan hebat tapi dengan pengecualian. Saya benci untuk mengatakannya, dua pemain yang sangat saya sukai yaitu Lautaro dan Dzeko sama-sama bermain di bawah kualitas mereka, ujar Cassano. Saya berharap Sanchez diberi lebih banyak menit bermain, dia tampil lebih baik daripada penyerang lainnya. Dia harus sering bermain. Jelas Inzaghi harus membuat pilihan tetapi dia harus dimainkan sejak awal. CEO Corporate Inter Alessandro Antonello menegaskan bahwa pemilik klub saat ini Suning Group tidak berniat menjual nerazzurri. Antonello mengonfirmasi bahwa Suning akan terus berkomitmen membangun Inter dengan berupaya melakukan investasi jangka panjang. Masalah keuangan ekstrim yang diderita oleh Suning dan Inter telah memicu spekulasi penjualan nerazzurri dalam beberapa bulan terakhir. Akan tetapi Antonello menepis rumor tersebut saat diwawancarai oleh Financial Times. Pemegang saham mayoritas Suning berkomitmen untuk berinvestasi jangka panjang di Inter, ujarnya seperti yang dilansir Football Italia. Suning membeli Inter dari pemilik sebelumnya asal Indonesia Erick Thohir pada 2016 dan sejak saat itu klub mengalami kerugian besar akibat pandemi virus corona.
Namun secara perlahan mereka mampu keluar dari masalah pelik ini dengan melakukan beberapa upaya seperti program refinancing utang sebesar 415 juta euro dan penjualan pemain kunci seperti Romelu Lukaku ke Chelsea dan Achraf Hakimi ke PSG. Keuangan Inter diyakini jauh lebih baik karena situasi pandemik di Eropa mulai terkendali. Hal ini ditandai dengan kapasitas stadion kembali pada 75% di semua stadion Italia dan 60% di gedung olahraga mulai dari Sabtu 19 Februari.